Nah, kalau lagi salpok ke muko ya. Salpok ke muko. Jadi kalau di daerah kami itu tinggal di Bengkulu ya. Buat yang di Bengkulu, hai. Kami di Bengkulu. Jadi kalau ngomong muka, itu muko. Muko ya. Jadi ujung-ujungnya itu o semua gitu. Tapi ada juga sih, beda sih. Bahasanya beda. Misalnya kalau bahasa Indonesia itu kenapa gitu ya kan. Kalau kami Bengkulu itu ngapo gitu. Nah, jadi tadi lagi apa? Lagi nengok muko ya. Ada yang ngerti dah? Ada yang orang Bengkulu dah nih? Lagi nengok muko. Jadi emang salpok ya belakangan niko entah ngapo. Yang namanya di kening ko tumbuh beruntusan cek kan. Nah, cak ini nah beruntusan cak ini banyak nih ya, ndak tahu. Tapi cuma di kening bae. Alhamdulillahnya di muko yang lain kok tidak. Si kok tidak ya. Minta tidak. Ge. Jadi kata mamang ini bahasa Indonesia aja, nggak usah pakai bahasa Bengkulu, nanti gak ada yang ngerti gitu katanya. Jadi gini ya teman-teman ya. Jadi di muka ini nggak tahu kenapa belakangan ini muncul beruntusan begini ya. Nah banyak banget, entah kenapa ini. Tapi alhamdulillah di muka enggak, di muka masih tetap seperti ini ya, alhamdulillah. Mungkin teman-teman ada yang tahu itu kenapa ya, boleh disarankan ini pakai obat apa. Udah nggak pakai ini loh, nggak banyak loh make yang kayak orang-orang itu, nggak ada itu. Entah kenapa. Aduh. Tapi nggak apa-apa lah ya. Namanya juga perempuan ya kan. Tuh banyak banget. Nah beruntusan. Tapi kalau di sini nggak. Iya jadi pamer muka. Ya. Bahas apa lagi kita, teman-teman? Kalau seandainya ini live mungkin udah minta saran ya teman-teman sekalian, kita bahas apa gitu yang enak biar nggak kaku gitu ya kan. Jadi banyak yang bakalan kita bahas gitu kan, enak ya. Tapi kalau kayak gini kayaknya bahas apa gitu ya. Oh ya, kalian udah nyoba belum aplikasi ini? Ini boleh nyebut nama aplikasi nggak ya? Boleh nyebut nama aplikasi ya? Boleh ya? Itu pelanggaran nggak sih? Soalnya ngeri-ngeri sedap loh kalau yang namanya pelanggaran. Soalnya nyawa akun cuma ada satu lagi. Sekali lagi melakukan pelanggaran, bye. Tapi kemarin ada pembersihan, itu benar nggak sih? Katanya ada email masukan, ada pembersihan, pemutihan. Jadi hilang, semua pelanggarannya hilang. Nggak tahu. Kalian tahu nggak? Ini enak loh. Makan dulu ya. Oh ya teman-teman, kalian kalau baca cerita pernah ngerasa nggak? Kalau cerita kita itu kadang ngambang, gitu ya, ceritanya ngambang. Tapi tetap ini kan, feel-nya tetap dapat ya kan, karena kita ngarang sendiri, karangan sendiri. Jadi feel-nya tetap dapat. Itu kenapa ceritanya seperti itu? Itu bukan unsur kesengajaan teman-teman, beneran deh. Bukan unsur kesengajaan. Jadi kalian jangan kecewa gitu ya. Jadi kita itu orang-orang yang taat aturan. Taat aturan. Jadi dari pihak YouTube itu emang nggak boleh. Itu dari Internet Positif Indonesia. Kalau cerita-cerita itu banyak yang disensor. Soalnya kita pernah gitu ya, gamblang. Ngasih cerita yang gamblang yang disukai oleh teman-teman. Hasilnya, mau tahu hasilnya gimana? Akun kita di-banned teman-teman, hilang. Aduh, kenapa unsur itu ya nggak boleh. Nah jadi kita dari penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas hal itu. Nah bukan nggak mau nyediain gitu ya, nyediain cerita yang memuaskan, tapi memang kita harus taat aturan. Sayang akunnya, sayang akun yang udah puluhan ribu subscriber harus hilang gara-gara kita nyediain konten yang seperti itu. Jadi apa?
teman-teman harus memaklumi ya. Semoga yang membaca cerita di sini kalian benar-benar orang-orang yang hobi baca cerpen, yang suka dengan alur ceritanya. Karena rata-rata emang di cerita kita nggak pakai teknologi AI ya. Kita karang sendiri itu biar feel-nya dapat. Karena di setiap tulisan itu kan ada karakteristik penulis ya. Jadi biar bagaimanapun pintarnya aplikasi sekarang itu, mereka nggak bisa mengalahkan yang namanya karya manusia gitu ya. Karena mereka kemampuannya terbatas, mereka itu ciptaan manusia, sedangkan kita itu ciptaan yang maha kuasa. Jadi iya, kemampuan kita pasti lebih dari mereka. Cuma memang iya, kehadiran mereka sekarang itu mempermudah pekerjaan. Jadi adanya teknologi AI sekarang memang ia mempermudah pekerjaan kita. Jadi kita lebih mudah gitu ya, lebih gampang. Jadi nggak semuanya harus kita kerjakan sendiri. Contohnya kita sekarang untuk video-video kita harus keluar lagi ya. Misalnya untuk mengambil video pemandangan, kita cukup ini buka aplikasi apa gitu. Buka sebuah aplikasi, terus kita tulis deskripsi video yang kita inginkan itu seperti apa. Nanti videonya akan muncul. Nah, jadi lebih menghemat waktu gitu ya. Lagi pula dengan adanya teknologi seperti itu, kita juga jadi lebih cepat ya, kerjanya lebih cepat. Terus biayanya juga lebih murah. Tapi memang iya ada sebagian aplikasi itu yang memang berbayar. Tapi kalau hasilnya sesuai ya nggak ada masalah. Nggak apa-apa kita bayar ya kan. Anggap aja itu biaya modal gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Oh ya, buat teman-teman semua udah pada nyoba belum aplikasi-aplikasi AI terkini? Barangkali ada yang bisa ngasih saran untuk ini pembuatan video kita ya, yang cocok gitu, aplikasi yang cocok. Soalnya di Play Store itu udah banyak banget, jadi kadang bingung gitu, oh ini yang bagusnya yang mana ya. Kadang udah download sampai berapa aplikasi gitu ya, tapi kadang nggak cocok, ya udah harus cari lagi. Barangkali teman-teman punya gitu ya, punya saran aplikasi, boleh ditulis di kolom komentar. Jadi itu lebih mempermudah ya. Jadi kita kalau bertanya ke orang-orang yang udah punya pengalaman, itu pekerjaan kita akan lebih mudah. Percaya deh. Ketimbang kita belajar otodidak, ya memang dapatnya itu lama. Harus sediakan stok sabar yang banyak ya. Kalau untuk mak-mak yang kesabarannya setipis tisu ini, kayaknya nggak cocok. Ujung-ujung buka lagi KineMaster ya kan. Ujung-ujung KineMaster. Tapi ya itu kalau di KineMaster lama ya, resikonya gitu karena manual kan. Ambil, kita sediain dulu filenya yang akan kita upload, terus sediain lagi ya, banyak lah nggak tahu kita apa gitu ya teman-teman ya. Oh ya, ini udah 8 menit, udah hampir 9 menit. Cukup sekian dulu ya, ini video yang ke ini. Mungkin kayaknya ya, mulai hari ini dan seterusnya, emang muka-muka Bibi ini yang bakalan tampil. Bakalan tampil ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya, nggak ganggu ya. Kalau ganggu juga kalian bisa apa ya? Ya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak usah fokus ke mukanya gitu ya teman-teman ya. Kalian cukup fokus ke ceritanya aja. Ya, udah dulu ya. Oh ya, buat kalian yang terganggu dengan suara Bibi, ya kalian bisa kecilkan volume HP-nya. Atau kalau ini muncul teks ya berlapis di sana, kalian bisa nonaktifkan di bagian CC ya, itu dinonaktifkan aja biar teksnya tidak biar teksnya nggak double ya teman-teman ya. Ya cukup sekian dulu ya,
See you next time. Bye bye. Nah, kalau lagi salpok ke muko ya. Salpok ke muko. Jadi kalau di daerah kami itu tinggal di Bengkulu ya. Buat yang di Bengkulu, hai. Kami di Bengkulu. Jadi kalau ngomong muka itu muko. Muko ya. Jadi ujung-ujungnya itu o semua gitu. Tapi ada juga sih beda sih. Bahasanya beda. Misalnya kalau bahasa Indonesia itu kenapa gitu ya kan. Kalau kami Bengkulu itu ngapo gitu. Nah, jadi tadi lagi apa? Lagi nengok muko ya. Ada yang ngerti dah? Ada yang orang Bengkulu dah nih? Lagi nengok muko. Jadi emang salpok ya belakangan niko entah ngapo. Yang namanya di kening ko tumbuh beruntusan cek kan. Nah, cak ini nah beruntusan cak ini banyak nih ya, ndak tahu. Tapi cuma di kening bae. Alhamdulillahnya di muka yang lain kok tidak. Si kok tidak ya. Minta tidak. Oke. Jadi kata mamang ini bahasa Indonesia aja, nggak usah pakai bahasa Bengkulu, nanti gak ada yang ngerti gitu katanya. Jadi gini ya teman-teman ya. Jadi di muka ini nggak tahu kenapa belakangan ini muncul beruntusan begini ya. Nah banyak banget, entah kenapa ini. Tapi alhamdulillah di muka enggak, di muka masih tetap seperti ini ya, alhamdulillah. Mungkin teman-teman ada yang tahu itu kenapa ya, boleh disarankan ini pakai obat apa. Padahal nggak pakai ini loh, nggak banyak loh make yang kayak orang-orang itu, nggak ada itu. Entah kenapa. Aduh. Tapi nggak apa-apa lah ya. Namanya juga perempuan ya kan. Tuh banyak banget. Nah beruntusan. Tapi kalau di sini nggak. Iya jadi pamer muka. Ya. Bahas apa lagi kita teman-teman? Kalau seandainya ini live mungkin udah minta saran ya teman-teman sekalian. Kita bahas apa gitu yang enak biar nggak kaku gitu ya kan. Jadi banyak yang bakalan kita bahas gitu kan enak ya. Tapi kalau kayak gini kayaknya bahas apa gitu ya. Oh ya, kalian udah nyoba belum aplikasi ini? Ini boleh nyebut nama aplikasi nggak ya? Boleh nyebut nama aplikasi ya? Boleh ya? Itu pelanggaran nggak sih? Soalnya ngeri-ngeri sedap loh kalau yang namanya pelanggaran. Soalnya nyawa akun cuma ada satu lagi. Sekali lagi melakukan pelanggaran, bye. Tapi kemarin ada pembersihan, itu benar gak sih? Katanya ada email masukan, ada pembersihan, pemutihan. Jadi hilang, semua pelanggarannya hilang. Gak tahu. Kalian mau gak? Ini enak loh. Makan dulu ya. Oh ya teman-teman, kalian kalau baca cerita pernah ngerasa nggak kalau cerita kita itu kadang ngambang gitu ya, ceritanya ngambang, tapi tetap ini kan feelnya tetap dapat ya kan, karena kita ngarang sendiri, karangan sendiri, jadi feelnya tetap dapat. Itu kenapa ceritanya seperti itu bukan unsur kesengajaan teman-teman, beneran deh, bukan unsur kesengajaan. Jadi kalian jangan kecewa gitu ya. Jadi kita itu orang-orang yang taat aturan. Jadi dari pihak YouTube itu emang nggak boleh, itu dari Internet Positif Indonesia, kalau cerita-cerita itu banyak yang disensor. Soalnya kita pernah gitu ya, gamblang, ngasih cerita yang gamblang yang disukai oleh teman-teman. Hasilnya, mau tahu hasilnya gimana? Akun kita di-banned teman-teman, hilang. Aduh, kenapa unsur itu ya nggak boleh. Nah jadi kita dari penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas hal itu. Nah bukan nggak mau nyediain gitu ya, nyediain cerita yang memuaskan, tapi memang kita harus taat aturan. Sayang akunnya, sayang akun yang udah puluhan ribu subscriber harus hilang gara-gara kita nyediain konten yang seperti itu. Jadi
apa teman-teman harus memaklumi ya. Semoga yang membaca cerita di sini kalian benar-benar orang-orang yang hobi baca cerpen, yang suka dengan alur ceritanya. Karena rata-rata emang di cerita kita nggak pakai teknologi AI ya. Kita karang sendiri itu biar feel-nya dapet. Karena di setiap tulisan itu kan ada karakteristik penulis ya. Jadi biar bagaimanapun pintarnya aplikasi sekarang itu, mereka nggak bisa mengalahkan yang namanya karya manusia gitu ya. Karena mereka kemampuannya terbatas, mereka itu ciptaan manusia, sedangkan kita itu ciptaan yang maha kuasa. Jadi iya, kemampuan kita pasti lebih dari mereka. Cuma memang iya, kehadiran mereka sekarang itu mempermudah pekerjaan. Jadi adanya teknologi AI sekarang memang ia mempermudah pekerjaan kita. Jadi kita lebih mudah gitu ya, lebih gampang. Jadi nggak semuanya harus kita kerjakan sendiri. Contohnya kita sekarang untuk video-video kita nggak harus keluar lagi ya. Misalnya untuk mengambil video pemandangan, kita cukup ini buka aplikasi apa gitu. Buka sebuah aplikasi, terus kita tulis deskripsi video yang kita inginkan itu seperti apa. Nanti videonya akan muncul. Nah, jadi lebih menghemat waktu gitu ya. Lagi pula dengan adanya teknologi seperti itu, kita juga jadi lebih cepat ya, kerjanya lebih cepat. Terus biayanya juga lebih murah. Tapi memang iya ada sebagian aplikasi itu yang memang berbayar. Tapi kalau hasilnya sesuai ya nggak ada masalah. Nggak apa-apa kita bayar ya kan. Anggap aja itu biaya modal gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Oh ya, buat teman-teman semua udah pada nyoba belum aplikasi-aplikasi AI terkini? Barangkali ada yang bisa ngasih saran untuk